Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya selalu berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu di bawah naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kembali menyapa kita pada hari ini, Jumat 27 Maret 2020, terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Babadero maheda panoaboto badedaya natao korosania." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu istilah yang mengatakan, dalam berbuat kejahatan tanpa diajari pun seseorang dapat mahir melakukannya sendiri. Namun dalam berbuat kebaikan 1000 kali diajari pun belum tentu diindahkan sekali. Artinya dalam berbuat kejahatan tanpa diajari pun seseorang dapat berbuat dengan caranya sendiri. Namun dalam berbuat kebenaran sekalipun berulang kali diajari belum tentu dapat dilakukan, apalagi kalau tidak pernah diajari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum ayat renungan ini, di ayat pertama bagian A atau ayat 1A surat 1 Yohanes pasal 2 mengatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa." Dari kalimat nat tersebut dapat dipahami bahwa bagi seorang yang percaya kepada Yesus sangat diharapkan untuk tidak berbuat dosa lagi. Dosa secara sederhana dapat diartikan sebagai segala pikiran, segala angan-angan, atau segala rancangan, serta segala tingkah laku dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah dan yang tidak mendatangkan kemuliaannya. Dengan kata lain, dosa adalah segala pelanggaran terhadap hukum atau perintah Allah. Oleh karena itu, pelaku dosa jelas tidak berkenan kepada Allah. Dan pembuat dosa jelas juga bahwa tidak dapat menuruti perintah-perintah Allah. Sebab hanya cenderung menuruti ajakan-ajakan, kemauan-kemauan, serta kehendak sang raja dosa itu sendiri, sang tuan kejahatan yang bernama setan atau iblis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengamati perkembangan baru-baru ini di tengah mewabahnya virus corona atau COVID-19, ada sejumlah fenomena aneh yang banyak bermunculan di tengah-tengah orang Kristen. Di antaranya yang pertama, kesombongan rohani. Menganggap yang lain yang mengalihkan pelaksanaan ibadah dari tempat ibadah atau gedung gereja ke rumah warga jemaat adalah tidak beriman dan bentuk keraguan terhadap kuasa Tuhan. Yang kedua, raja bullying. Menganggap yang lain yang tidak mengalihkan pelaksanaan ibadah dari tempat ibadah atau gedung gereja ke rumah warga jemaat adalah bentuk kebodohan dalam beriman dan tidak berhikmat serta tidak taat terhadap pemerintah yang adalah juga merupakan hamba Allah. Yang ketiga, perang ayat kitab suci. Tak terhindari antara orang yang sombong rohani dengan raja bullying saling berperang ayat kitab suci. Alih-alih berbicara tentang ayat-ayat Alkitab. Namun ujung-ujungnya tanpa disadari justru melancarkan panah hujatan, panah hinaan, panah makian, panah kutukan, dan lain-lain. Padahal katanya tengah membahas ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat kitab suci. Yang keempat, hakim dadakan. Menganggap diri lebih benar dan selalu pihak yang lain yang salah, sehingga merasa patut mengatai orang lain. Menganggap tidak kompeten dalam bertindak, tidak bertanggung jawab, tidak peduli sesama, tidak peka situasi, dan berbagai bentuk istilah laksana naranis vonis seorang hakim dalam mengadili. Yang kelima, kebebalan. Timbul kesenangan menimbun dosa dengan cenderung mencari kesempatan untuk kesenangan diri sendiri. Misalnya, suka menyebarkan isu-isu
yang justru semakin menambah ketakutan terhadap orang lain, menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, menciptakan asumsi-asumsi yang cenderung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bukannya menjadikan situasi saat ini sebagai kesempatan untuk insaf dan introspeksi diri di hadapan Allah. Sekiranya apa yang terjadi ini adalah efek dari dosa manusia, mungkin termasuk dirinya juga. Dan terlebih tidak mempersiapkan diri dalam beriman, dengan berandai jangan-jangan kejadian ini akan menimpa dirinya juga. Dan bahkan jangan-jangan melalui kejadian ini Tuhan pakai sebagai sarana untuk memanggil dirinya dan berhenti di dunia ini. Bahkan tadi malam saudara, diberitakan oleh salah satu stasiun televisi bahwa telah ditangkap sejumlah pelaku pencurian masker dari salah satu rumah sakit, di mana pelaku akan memperjualbelikan masker tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pikiran, angan-angan, tindakan dan perbuatan seseorang, benar atau tidak, tidaklah terselubung dalam penglihatan Tuhan. Dan boleh saja seseorang bersandiwara di hadapan sesamanya manusia, namun di hadapan Tuhan tentu tidak dapat. Hidup dalam keberdosaan hanya membuahkan kecemaran dan mendatangkan kematian di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada alasan bagi seorang untuk berleha-leha dalam kubang keberdosaan, melainkan seharusnya membalikkan arah hidup dan bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemampuan untuk meninggalkan dosa hanya dapat dimiliki oleh pribadi-pribadi yang memiliki pengenalan akan Allah. Sebab kuasa yang mampu mematahkan kuasa dosa hanyalah kuasa dari Allah. Dan kuasa dari Allah hanya dapat melekat dan berdiam dalam sanubari pribadi-pribadi yang sungguh percaya kepada Allah. Sehingga dengan terbebas dari kecenderungan berbuat dosa yang merupakan amanat dari raja dan tuan dosa, yakni setan dan iblis, akan beralih menjadi pribadi yang cenderung berbuat kebenaran yang merupakan perintah-perintah daripada Allah. Kesukaan menuruti perintah-perintah Tuhan sebagaimana dalam firman-Nya akan menjadi cerminan dan ciri khas seseorang yang memiliki pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya sang penulis surat 1 Yohanes ini memberi penegasan bahwa setiap orang yang memiliki pengenalan akan Allah akan menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah-perintah Allah adalah suatu keharusan, bahkan melebihi menuruti perintah-perintah manusia. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Perintah-perintah Allah adalah sebagaimana tercantum pada seluruh kitab suci-Nya. Pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kesukaan melakukan perintah atau firman Tuhan akan menghasilkan hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Allah, dan mendatangkan kemuliaannya dan berhasil sesuai pandangan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak berbuat dosa dan menuruti perintah-perintah Allah adalah ciri khas orang yang mengenal Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, babada oro makheda banu aboto badada iya nata oe goresania. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Selamat mengenal Allah dan selamat beraktivitas hari ini. Demikian renungan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita umatnya.
Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.